Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Matius 23 nomor 15 ini agama apa yang dibentuk oleh orang Lanjut Yahudi? Pak Herbert, silakan. Ayo. Agama apa? Oke. Agama apa yang dibikin oleh orang Yahudi? Sebentar, saya tanya Silakan. dulu. Kristen Saya ini tanya. dari mana rupanya? Silakan. Boleh ditunjukkan ayatnya dong? Ya, sorry, bentar ya. Ya, tunjukkan ayatnya. Pas banget Pak Herbert masuk. Mana Pak? Ini, Pak. Oke. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaannya, apakah pada saat ini Paulus sudah ahli Taurat orang Farisi? Jawab Jumat. Halo, kok dulu ya? Buka mic-nya, buka mic-nya. Kita Jangan bedah. di-mute saya. Kenapa kalian ketakutan kali dengan saya? Santai. Oke. Kalian kalau ketemu Sebentar, saya sebentar, nggak sebentar. boleh mute. Sebentar. Sabar. Ini kan ayatnya kan ayat 15 ini toh. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ya. Siapa kamu yang dimaksud di sini? Lah, siapa yang kemudian menyeberangi lautan lantas Sebentar. agama? Kamu kalau ditanya, jawab pertanyaan. Dengar dulu. Siapa ahli Taurat? Oke, hai orang Paulus Farisi. ahli Taurat kan? Sebentar, sebentar. Lukas ahli Taurat. Sebentar. Jangan di-mute, jangan di-mute, jangan di-mute. Jadi gini, kalau Jangan Dibuka aja semua. di-mute. Kalau Saya dibuka dibuka aja, dibuka aja semua. Kalau kacau dari aku dulu TikTok sama dia. Saya ingin bedah ayat dulu. Saya uji sejauh mana kamu mampu Ya. memahami konteks. Jadi gini, kalau kamu bertanya, oke, kamu tahu nggak berapa tahun jarak antara Yesus dengan Paulus? Jaraknya apa? Mereka cuma selisih 2 tahun. Dan Ah, kamu ya. harus tahu Erben. Dengarkan Erben, pasal Udah. Kamu Paulus- sudah salah. Paulus Sudah itu salah. mengaku dipilih dari Sebentar. Semua orang Yahudi dipilih sejak lahir. Ya. Jadi, satu kesalahanmu, kau bilang jarak Yesus dengan Paulus hanya 2 tahun. Kenyataannya jaraknya itu kisaran 7 sampai 10 tahun. Berarti pada saat Yesus ngomong celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada saat ini Paulus belum tergolong ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena seorang ahli Taurat itu disebut usia harus di atas 30. Sedangkan Paulus waktu itu belum ada usia 30. Ah, itu satu kesalahanmu di sini. Sudah? kena mental langsung. Ah, itu jadi Iya. kalau kamu belajar sejarah, belajar yang baik. Dengarkan. Jangan saya di mute. Gak ada Oke. yang mute kamu. Gak usah di mute, saya ngapain? Nggak ada yang mute. Terlalu Jangan ketakutan. fitnah, jangan fitnah, Nenek jangan Bukiper fitnah. Erben. Setiap saya ngomong pasti saya di mute. Ini saya live kan loh, dan kelihatan di layar saya di mute. Oke. Kalau nggak ada yang mute kamu mute Takut sendiri. kali. Aneh kamu. Sekarang Anda Hmm. mengatakan bahwa Paulus itu nanti di usia 30 tahun dikatakan ahli Taurat. Ini. Paulus Saya mengaku dari sejak rahim ibunya loh. ini Dia ya. dipilih menjadi rasul oleh Yesus. Gimana sih? Sekarang kita jelaskan. Sendiri di Lihat. bantah. Makanya kalau kamu masih anak TK, kamu jangan diskusi dengan profesor. Asumsi. Kamu kalau anak TK Sekarang cocok. begini, Dengar ini. kalau dengar. kamu tolak itu Dengar ya. Paulus, Bentar, lalu siapa dengar. yang mendirikan Kristen? Dengarkan ya. Dengarkan, lihat. Yesus lahir di kisaran 46 sebelum Masehi. Paulus lahir di tahun 3 Masehi. Jaraknya berapa? Sekitar 7 tahun, ya. Pelayanan Yesus itu 26 sampai 30. Yesus mati bangkit Saya naik ke surga nggak- tahun 30. Ini saya ajari kamu sejarah. Jadi gini, Rasul Paulus dipanggil Yesus menjadi rasul itu tahun 34. Oke, lihat ini ya. Matius 23, ajaran Yesus pada tahun 26 sampai 30. Pertanyaannya, apakah Paulus sudah menjadi rasul apa ahli Taurat di situ? Apakah Paulus sudah dapat disebut sebagai seorang Farisi ahli Taurat pada masa ini? Perhatikan, seorang disebut ahli Taurat menurut diri yang Yahudi yang sering kali kalian cium-ciuman, itu 40 tahun loh seorang ahli Farisi disebut itu. Tapi waktu itu saya bilang sama dia, saya turunkan 30 tahun. Oke? Jadi pada tahun 26 sampai 30, Paulus masih berusia 23 atau 26 tahun. Jadi tidak dapat diartikan sebagai ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi sama saya itu Jul, kalau belajar itu akademis, bukan polemikus. Ini lihat, perhatikan di sini ya.
Jadi ini Yesus mati, Yesus lahir, Paulus bertobat di sini. Kisah 9. Paulus meninggal di sini. Ya, jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus kira-kira 3 tahun, berarti pada saat mati sungguhnya Paulus masih sebagai seorang Farisi. Paulus belum sebagai seorang Farisi di sini belum. Ini tarik kepada Paulus, justru itu menegaskan bahwa Paulus penegak agama secara radikal yang kemudian percuma Paulus yang ngaku dia jadi rasul dari sejarah Hindunya. Percuma kau jualan obat, Erben. Mana ayatnya di mana? Coba tunjukkan aku. Kalau Paulus ngaku dipilih dari sejarah Him. Semua lihat. Oke, kita lihat nanti ya. Kamu jangan gitu. Kalau diskusi cerdas. Apa? Kamu bantai itu kalau Paulus ngaku dari sejarah Him. Oke. Ini datanya. Semua dari sejarah Him. Tapi perlu proses untuk menjadi seorang Farisi. Ini Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Ini kan pernyataanmu. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Di sini kalau kamu membaca dengan jeli, di sini ada namanya dia memilih. Oke. Bentar dulu, dengar dulu. Oke, sekarang ini memanggil ya? Dibentuk oleh orang Yahudi Farisi itu selain bentar. Ada nggak? Dengar dulu, kamu kalau lompat-lompat lihat ini ya. Jadi semua orang Yahudi itu dipilih, umat pilihan kan. Tetapi dia dipanggil, ini dia. Makanya antara memilih dengan memanggil, kamu harus tahu. Cuma kalau kamu nggak ngerti, ini lihat perjalanan karir Paulus. Oke? Saya selalu pakai data. Lihat, dipanggil itu Galatia 1:15. Paulus dipilih Tuhan sini ya, dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibu di sini. Baru dipanggil, ini Paulus dipanggil saat perjalanan menjalankan ajaran imannya yang radikal ke Antioquia, Kisah Rasul 9. Kemudian Paulus ditetapkan di sini. Ada datanya semua, bro. Paulus resmi ditetapkan sebagai bagian rasul untuk tugas beritakan Injil kepada non-Yahudi di sini dia, Galatia 2:9. Jadi kalau kamu tidak bisa bedakan dipilih dengan dipanggil dengan ditetapkan, ya saya katakan kamu masih tetap TK. Bisa kau pahami nggak ini, Jul? Ini. Bisa nggak? Bisa nggak kau pahami ini, Jul? Kabur dia. Ya, Zoom satunya ada dia, admin Zoom ada dia masuk. Jadi ini si Juna ini maksud aku belajar itu untuk cerdas, bukan kebalikannya. Ini aja Alwan nih. Oke, jadi dia wajah Paulus atau karir Paulus sebagai seorang tokoh agama. Dia wajah saya katakan. Pada masa Yahudi, perhatikan ya, pada masa Yahudi penegak hukum agama secara radikal seperti teroris. Tetapi masa jadi rasul Kristus penegak ajaran kasih secara radikal. Tidak di sini hukum agama Yahudi. Kalau di sini penegak kasih. Maka Paulus setelah dia bertobat nggak pernah berperang, nggak pernah membunuh orang, nggak pernah perilaku yang amoral. Setelah dia bertemu dengan kasih Kristus. Tapi waktu dia sebagai seorang Yahudi, dia radikal. Sampai dia membunuh orang atas nama Allahnya, sembahannya. Kenapa? Atas nama hukumnya. Teroris dia di sini. Ini dua wajah Paulus yang tidak dipahami si Juma. Tapi ya Juma ini, aku udah lama kuajari, tapi nggak cerdas. Jadi, di sini ya, jadi antara dipilih, ini ya. Teman-teman Kristen mengerti nggak yang aku maksud ini apa? Halo? Paham ya? Jadi dipilih dengan dipanggil itu saja tidak bisa bedakan. Paulus dipilih, memang semua orang Yahudi itu pilihan kok. Tetapi apakah semua mereka dipanggil menjadi pelayan? Enggak. Ditetapkan kapan di sini? Ini kesepakatan bersama ini dengan para rasul yang lain. Kristen itu dibentuk Paulus. Dari arti Kristen aja udah salah. Kristen itu kan pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen bentukan Paulus, harusnya itu bukan Kristus, tapi apa? Paulus. Benar. Nah, ini Alwan, Pak Erben. Ada Alwan nih mau berguru sama Pak Erben. Bro Erben, sedikit saya tambahkan. Jadi tadi itu si Suma itu mati-matian ingin menanyai agama apa. Sebenarnya dalam pandangan itu, pemahaman itu bukan ditulis dalam agama seperti Islam, Kristen atau Yahudi atau apa, enggak. Di dalam ayat itu bukan merujuk agama yang menganut label, enggak. Tetapi di situ dalam kurun ajaran. Agama itu merujuk pada ajaran. Tetapi di otaknya Suma waktu dia bertanya tadi itu merujuk kepada label-label. Yaitu ya agama seperti nama-nama judul, Sorates, Sabiin, Islam, Hindu. Itu merujuk ke situ itu dalam pola pikirnya. Tetapi ayat itu di situ mengandung bukan label agama, tetapi dalam kurung itu ajaran. Jadi nggak ada agama dulu yang dikenal, nggak ada label. Tapi di situ adalah ajaran. Itu yang harus semua juga harus tahu. Ini karena Bro Billy udah ngomong itu. Jadi gini, kalau agama Kristen itu secara resmi menjadi agama negara, setahu saya dalam sejarah tahun 301 Masehi itu tepatnya di Armenia. Itu ortodoks. Secara resmi menjadi agama negara pertama kali di situ. Kemudian mengikuti dengan di wilayah-wilayah lain. Jadi gini ya, ini dua wajah Paulus ini harus diketahui oleh semua orang ini. Ya, wajahnya ini pada masa Yahudi
dan pada masa jadi Rasul Yesus. Ini wajah yang berbeda loh. Penegak hukum agama secara radikal. Makanya dia di sini membunuh atas dasar hukum agamanya. Dia kan menganiaya atas dasar hukum agama ini. Tapi di sini dia tetap dia menjadi penegak. Tapi yang ditegakkan Paulus apa? Bukan hukum agama, tapi ajaran kasih. Kasih itu apa? Kasih seperti kasih Yesus. Makanya setelah Paulus menjadi rasul, radikal dia bukan untuk menganiaya, tapi radikal dia adalah teraniaya demi Injil. Makanya Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Makanya Paulus membaktikan seluruh hidupnya sampai mati, teraniaya, tersiksa berulang-ulang, demi menyatakan ajaran kasih. Makanya Paulus setelah dia bertobat, ajaran etika Paulus sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Hukum-hukum yang diajarkan Paulus, hukum-hukum sama diajarkan Yesus. Di sini dia. Jadi wajah Paulus ada dua. Sekarang kalau kita mau kaitkan dengan Baginda, ya kebalikan dari Paulus. Setahu saya Baginda itu sebelum jadi rasul orangnya baik. Setelah jadi rasul, ya kalian sudah tahu lah bagaimana dia dalam hal pernikahannya, bagaimana dia dalam hal itu peperangan dan lain sebagainya. Berapa banyak dia mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pedang dan lain sebagainya. Paulus enggak, justru meninggalkan semua ajaran-ajaran yang membolehkan menganiaya orang atas nama agama. Ditinggalkan dia. Bahkan Paulus katakan itu dianggap sampah. Apa nih? Gimana ayatnya katakan? Apa yang dahulu merupakan kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap sampah karena Kristus, katanya. Kenapa? Karena hukum agama di sini tidak membawa Paulus semakin hidup dalam kebenaran, tapi membuat Paulus hidup dalam kebinasan. Masa dia menganiaya orang? Tapi ketika di sini Paulus lemah lembut, sama seperti Yesus dia. Ketika dicaci dia memberkati, ketika dikutuk dia memberkati, ketika diusir semua dia. Ada itu ayat-ayatnya semua itu. Jadi ini si Jul ini belajar yang baik untuk jadi pinter. Jangan Jul belajar untuk jadi polemikus. Jangan kau mempertontonkan ketidaktahuan terus. Udah dikasih tahu tapi tidak pernah mau tahu. Kan itu namanya aneh. Ini dia catatannya ini. Ini Paulus berbeda. Ya. Begitu aja, silakan lanjut kawan-kawan. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdebatan, diskusi yang hangat luar biasa antara Ustadz Zuma dengan anak muda ini teman-teman. Dan pasti teman-teman memiliki penilaian terkait apa dan materi yang disampaikan oleh kedua belah pihak mengenai Quran dan juga mengenai kekristenan, termasuk Allah ya, Allah Kristen Islam. Nah, firman Tuhan terus akan berlaku bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Apabila ada orang yang menyalahpahami, mempertanyakan, tetapi harus dengan lemah lembut dan sopan, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kesalehanmu, kamu membungkam mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan soroti sebelum kita meladeni umat Islam. Mendudukkan pokok masalah atau pokok doktrin pengajaran itu secara berbeda. Allah dalam kekristenan dan Islam itu berbeda, keyakinan berbeda, konsep cara berbeda, walaupun selalu diajarkan bahwa kita ini rumpun semitik ya. Jadi tetap berbeda. Berbeda bukan untuk memperkerucut kondisi semakin keruh, tetapi juga untuk menjaga dan menghargai perbedaan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh anak muda dan membimbing Zuma untuk mengerti Alkitab itu hal yang patut diacungi jempol, karena orang Kristen dan apologetik Kristen lah yang mengerti kitab sucinya, bukan Ustadz Zuma. Sekalipun Ustadz Zuma dapat membaca literatur, membaca bahasa Ibraninya, membaca sumber-sumber literatur kekristenan, tetapi apabila seseorang itu tidak dipenuhi oleh Allah Roh Kudus, maka penafsiran dan mengartikan sesuatu itu menjadi liar, bias, dan tidak sesuai pada maknanya. Sehingga dengan mudahnya Ustadz Zuma menafsirkan kesana kemari mengenai Alkitab. Nah, misalnya contoh, dia mengatakan dalam video itu, roh itu adalah ciptaan. Kita tahu dalam kekristenan itu bahwa roh Allah itu merupakan, kita tahu bahwa dalam kekristenan itu dalam Kejadian misalnya, roh Allah itu ikut dalam penciptaan ya, penciptaan. Dan kita tahu dengan jelas bahwa dalam konsep kekristenan Allah itu satu hakikat memiliki tiga pribadi yang sama-sama setara, yang dapat dibedakan, tetapi dalam satu kealahan. Jadi teman-teman umat muslim, kalau misalnya roh itu dipandang sesuatu yang berbeda dengan hakikat Allah,
yaitu hal yang merupakan kalian imani. Tapi dalam kekristenan, roh Allah itu merupakan Allah sendiri dalam wujud roh. Ya, dalam roh berarti satu Allah dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan. Itu dalam konsep kekristenan dan itu tertulis di Alkitab dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan cuma yang tahu itu, tapi orang Kristen. Ya, termasuk hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Zuma di dalam perdebatan tersebut itu menunjukkan bahwa dia memang tidak tahu apa-apa, tetapi hanya modal besar suara yang dapat menutupi poin-poin yang disampaikan oleh anak muda yang mengajarin Juma saat ini. Nah, biasanya seperti itu. Jadi Juma di berbagai perdebatan hanya mengandalkan besar suara dan ngerocos dan menunjukkan bahwa seolah-olah dialah yang paling tahu, lalu menyimpulkan sesuka hatinya. Dan dia pernah berkata sampai jumpa, ini dia kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran klaim. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita dapat memetik poin-poin yang disampaikan. Pertama, mendudukkan masalah itu penting. Kedua, mengenali ajarannya dengan baik, siapa yang mengajarkan. Dan yang ketiga, kita harus dapat memilih mana yang benar di antara kedua narasumber. Kalau kamu membahas Alkitab, yang wajib kamu dengar adalah apologetik Kristen. Tetapi kalau kamu membahas Quran, setidaknya kita dapat belajar dari para ustadz, karena mereka yang belajar itu. Walaupun kita dapat membaca literatur-literatur yang bertanggung jawab, dan banyak ustadz juga yang tidak jujur dengan literatur mereka, akhirnya dapat dilihat di zaman internet ini untuk membungkam orang-orang yang tidak berani membongkar Quran dan hadis mereka. Sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.